Dia itu orangnya pelit, dia sendirian. Oh, masak sendiri? Iya, dia tidak pakai kelompok. Dia mau masak enak, maksudnya gitu. Jadi masak sendiri, makan sendiri. Iya. Saya awali dengan sebuah kisah. Ini ada cerita yang menarik. Walaupun saya nggak anak pondok, tapi saya pernah deket sama anak pondok. Saya dulu pernah tanya sama anak pondok, Kang. Anak pondok itu makannya apa? Gitu. Katanya kan prihatin. Terus saya lihat itu ya Pak, bisaroh atau apa sejenisnya lah, iuran bulanan lah. Iuran Syahriah. Kalau bisaroh kan untuk ustadznya ya. Syariah atau ya bayaran lah atau bayar sekolahnya itu kalau sebulan kok nominalnya sekian gitu, nggak masuk akal gitu menurut saya, nggak masuk akal. Terus saya nanya kan, ini plus makannya apa gitu. Nah, ternyata makannya modelnya kepungan ya, model kepungan. Terus lauknya apa ya, kadang tempe, kadang seadanya Pak gitu. Yang saya tanya itu pas kebetulan lurah pondok. Terus beliaunya bilang, saya pernah ini Pak Adi, saya pernah sampai ya bukan karena iseng ya, tapi karena kebutuhan sayurnya nggak ada, terus adanya daun bambu ya, bukan bambunya muda, bukan daun bambu muda, daunnya ya nggak tahu, mungkin iseng atau apa, dia direbus buat lalapan sama sambel kan. Jadi kalau makan sambel sama ininya sama tempe kan kurang serat lah. Diambil serat dari daun itu. Wah, saya mesake gitu ya. Terus akhirnya saya ngajak makan-makan anak pondok itu. Ya sebulan sekali lah makan-makan sampai sekarang Kang, alhamdulillah. Jadi makan-makan yang dulu katanya makan seperti itu ya saya ajak makan yang lebih berprotein lah. Berprotein. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita anak pendek yang kadang nggak masuk akal kan. Modelnya yang sebulan hanya dia ngeluarin uang berapa, terus masih bisa hidup, masih bisa tertawa. Cerita terkait dengan orang mondok ya, orang mondok. Mondoknya apa dulu? Biar tahu jelas ini. Karena ada yang katakan kalau di rumah sakit namanya juga mondok kan. Dikatakan mondok itu kan berawal dari kata pondok kan gitu. Pondok itu kan sebuah tempat yang bisa dihuni kan gitu. Pondokan. Ya. Pondok mesra juga ada loh Kang. Pondok bambu, pondok indah. Nah, banyak kan istilah seperti itu menggunakan kata pondok. Nah, kemudian mondok itu kan berarti orang menghuni pondok kan itu namanya mondok kan itu. Kalau orang yang sakit itu ada pondoknya namanya rumah sakit kan itu. Ini pondok nyantri ya. Pondok pesantren. Jadi santri tempatnya para santri untuk tinggal di situ, menimba ilmu, jadi gitu. Cerita terkait dengan orang-orang yang unik-unik aja lah. Iya, yang mondok. Nah, itu kan banyak sekali, tidak ada sekedar urusan makan, kesehariannya itu udah unik gitu. Ada satu cerita. Jadi gini, di sebuah pondok itu punya tradisi. Jadi pondoknya itu masih tradisional banget. Nah, tempatnya di sepanjang di pinggiran sungai gitu. Kemudian waktu itu belum ada model kamar mandi, belum ada. Jamban ya? Ya, jadi jambannya belum ada. Kamar mandi, jamban ya belum ada. Jadi anak-anak pondok itu kalau mandi di sungai. Bayangannya sungai ini gimana? Batu-batu gede? Iya, sungai model itu. Jadi yang pegunungan. Di pegunungan. Di situ anak-anak pondok yang laki-laki itu tidak ada tempat khusus untuk mandi, jadi tempatnya ya di sungai itu. Termasuk buang air besar juga? Kalau buang air besar enggak, di situ ada tempatnya lain. Jambannya ada ya. Tapi untuk mandi dia di situ. Nah, dan otomatis itu kan akan berbaur dengan masyarakat lingkungan sekitar kan itu. Termasuk ketemu orang-orang yang mandi? Iya, pasti. Cewek juga? Iya. Wih, mantap ya. Pemandangannya dapat terus itu. Jadi suatu ketika ada orang kampung, bukan anak pondok putri, bukan. Orang kampung yang mandi atau aktivitas di sungai tersebut, kemudian hanyut. Hanyut bajunya atau hanyut orangnya? Hanyut orangnya. Hanyut orangnya. Itu ada hampir tenggelam. Cowok ini. Cewek dan masih muda. Masih muda. Belum menikah juga. Jadi anak-anak pondok, santri-santri pondok yang cowok tadi itu pas kebetulan waktu mandi itu baru lepas pakaian, posisi bugil semua. Ya karena anak pondok nggak ada yang ini ya,
Nggak ada yang pakai celana dalam ya. Banyakan celana. Iya kayak gitu. Nah, mereka kan juga ngirit pakaian juga kan. Meminimalkan bahan. Iya, ngirit pakaian sehingga kalau kalau buat mandi itu mereka buka semua. Saya gini Kang Kos ketika mondok itu bajunya berapa sih sebenarnya? 3 baju, sarung berapa? Sarungnya 3. Berarti kan satu hari satu ya? Atau satu hari bisa 2 kali? Satu hari 1. Oh, berarti punya stok punya stok 2 ya istilahnya. Jadi ada baju khusus yang agak mungkin buat acara-acara itu 1 khusus itu. Jadi yang 2 itu yang buat harian. Oh, harian berarti hari ini ambil A, yang besok B, A lagi, B lagi gitu. Ya, dan seterusnya kayak gitu. Oke. Terus posisi di situ melihat ada orang hanyut kan. Naluri untuk menolong kan segera daripada istilahnya nanti keburu tenggelam gitu. Ya, keburu jauh ya. Bareng-bareng terus nyebur, ditolong, diangkat. Posisi kondisi ceweknya tadi udah pingsan. Mati pakai baju ya? Iya, pakai kemben gitu. Ditolong terus ditaruh tepi kan gitu. Saya kemben itu pakai daleman enggak sih sebenarnya? Saya enggak tahu juga. Enggak tahu sih ya. Detailnya aku enggak tahu. Yang penting itu masih pakai kemben gitu. Kemben itu posisi kayak jarik di atas dada itu ya? Iya, Oke. Terus bawahnya sampai lutut atau di atas lutut? Iya, sampai lutut lah. Sampai lutut ya, sekitar lutut. Oke, biar gambaran jelas ya. Karena ini kebutuhan lain ini. Itu posisi ditolong udah dibawa ke tepi gitu loh. Itu posisinya pingsan. Nah, setelah beberapa pertolongan pertama entah dengan apa itu kalau ditekan dadanya buat bantu pernafasan ya, dibantu jantungnya atau disuruh keluar airnya. Iya, sama ditekan itu supaya perutnya supaya keluar airnya kan gitu. Setelah muntah keluar air dia bangun gitu. Bangun lihat yang nolong itu cowok semua, posisi tidak pakai pakaian, dia pingsan lagi. Ini Kang Kos termasuk yang di sana? Tidak. Saya dapat cerita dari senior saya. Jadi kalau saya mengalami sendiri mungkin beda ceritanya gitu. Iya karena memang iya paham. Memang kalau saya banyak cerita-cerita anak pondok itu kan sebenarnya dari anak pondok juga saya sering baca buku-bukunya Gus Dur atau cerita Gus Dur itu kan sering kocak gitu ya. Kadang ngerjani kiai ini, ngerjani temen-temennya gitu. Tapi dalam tanda kutip itu bukan penghinaan tapi tanda kemesraan ya. Iya, keakraban. Iya. Aku juga punya senior di pondok dulu itu. Orangnya itu agak pelit gitu. Dia itu kalau temennya makan, dia itu suka gabung. Iya, gabung untuk makan. Dia ndak ikut iuran, ndak ikut masak, itu suka gabung. Tapi kalau dia makan tuh sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Dia masak sendirian gitu. Orangnya agak pelit. Kalau punya makanan juga disembunyikan di lemari, dikunci gitu. Dia sudah mendalami ilmu manajemen. Iya, boleh gitu. Iya, ilmunya tinggi itu manajemen, ilmu marketing. Tapi dia salah pilih lawan. Lawannya itu anak-anak yang kreatif gitu loh. Jadi kisah satu orang ini itu bikin istilahnya terjadi beberapa kisah lucu di situ. Jadi salah satunya gini, malam-malam sekitar mungkin jam berapa ya, tengah malam lah. Dia tuh masak di dapur. Model di pondok itu masak ngeliwat. Jadi enggak pakai kompor, enggak pakai pakainya kayu bakar gitu. Boleh ngeliwat gitu. Karena teman-temannya itu pada istilahnya dendam atau enggak seneng dengan perilakunya yang pelit gitu. Dia mau gabung teman tapi dia enggak mau ngeluarin istilah modal kan gitu. Enggak, ini sebenarnya kalau ngeliwat itu modal iuran atau memang sudah disediakan pondok? Iuran. Oh, jadi kan ada yang pondok yang sudah plus makan. Ya itu kalau pakai paket kos namanya. Paket kos itu beda sama yang makan mandiri itu beda. Kalau yang mandiri masak sendiri. Ya, jadi kalau bayar tadi bulanan itu hanya untuk syariah saja tanpa paket kos. Iya. Dan itu sangat murah sekali sebenarnya. Murah gitu. Jadi kalau makan harus iuran. Berarti tiap hari makan atau enggak? Tiap hari makan pagi sama sore. Oh, jadi dua kali ya, 2 kali terus masak sendiri, iuran sendiri.
ada kelompok masak namanya. Terus iurannya itu ada jadi satu pondok itu semua iuran jadi satu atau kelompok-kelompok? Enggak, kelompok per kelompok. Ada kelompok masing-masing, biasanya per kamar itu. Satu kamar punya kelompok sendiri gitu. Iya. Nah, di situ ada satu senior yang memang orangnya kayak gitu, punya kelakuan yang pelit tapi dia suka gabung temennya kalau makan gitu. Nah, suatu malam dia masak, dikerjain sama teman-teman. Waktu dia ngeliwat itu kan gini, prosesnya ya. Setelah mendidih agak posisi beras itu belum jadi nasi tapi sudah agak lunak, itu ditajini kan. Gak paham saya. Nah, ini kita kasih tahu biar pengalaman ngeliwat itu kayak gitu. Ditajini, jadi dituang airnya. Oh, dikurangi airnya ya? Iya, dituang airnya supayanya kesat gitu loh. Airnya sudah hilang, tinggal dikit ya. Terus dipanaskan lagi untuk naneke. Itu namanya ngeliwat ya gitu. Terus itu ditutup biasanya kan gitu, ditutup rapet biar nanti bisa pulen nasinya gitu. Dalam kondisi kayak gitu ada temen yang usil. Dia pas si senior tadi ndak di situ, dia baru entah keperluan cari sayur atau apa, atau cari bumbu. Temanku itu datang ke situ. Dan ini aku mengalami sendiri, maksudnya aku tahu sendiri. Terus dia buka tutupnya pakai kendil itu kan. Nah, dia kentut di situ terus ditutup lagi. Itu yang siapa? Yang tadi yang temanku. Yang ngerjain itu. Enggak, itu kan tapi kan kelompok itu kan. Ya kena semua kan akhirnya. Lah karena dia itu orangnya pelit, dia sendirian. Oh, masak sendiri? Iya, dia enggak pakai kelompok. Dia mau masak enak maksudnya gitu. Jadi masak sendiri, makan sendiri. Iya, itu biasa buat persediaan gitu. Jadi makan sehari, masaknya pagi untuk sampai 6 malam gitu. Iya, biasanya gitu. Nah, itu dia masaknya waktu itu malam. Biasanya itu dipakai makan malam sambil besok pagi sarapan gitu. Terus berangkat kerja biasanya gitu. Oh, gitu. Lo kerja juga? Jadi mondoknya plus kerja gitu. Kalau di pondokku itu diajarkan supaya kemandirian ya. Anak-anak itu mandiri. Jadi mereka mau kerja apapun, yang penting itu gini. Biasanya jam ngaji pagi itu dibatasi jam sekian, nanti semuanya harus keluar kerja semua. Nanti sampai tengah hari pulang. Jadi kerjanya paruh waktu gitu. Itu temanku tadi kentut di kendilnya itu kemudian ditutup. Tapi logikanya kan kalau udah lama udah hilang itu baunya. Kan ditutup rapat. Iya, tapi kan tetap posisi itu kan barang sedang dimasak dan lunak. Otomatis aromanya itu kan meresap jadi satu. Jadi ceritanya waktu dia mau makan itu selesai, dia mau makan, di nasinya itu ditaruh, disiapkan untuk makan itu loh. Itu aromanya keluar itu. Dia marah-marah luar biasa. Tahu berarti kalau ya tahu, emang kayak gitu udah pada paham. Gitu. Jadi ya itulah akibat kalau di pesantren itu kita diajarkan untuk gotong royong, untuk sama-sama gitu. Kalau kisah percintaan gimana Kang Gus? Kalau percintaan juga lucu juga sih. Ada. Katakanlah kalau di pondok itu ada aturan dilarang pacaran, kan pasti ada. Ya, karena pacaran kan memang ya tidak ada perintah larangan kan. Tidak boleh. Tidak boleh, memang nggak boleh. Tidak boleh pacaran. Di situ model pacarannya itu gini. Kalau ada santri putri itu ngaji sama-sama, ngaji bandongan, ngaji kitab, itu kan disatir. Satirnya itu terbuat dari triplek gitu, papan triplek. Satir itu ditutup ya? Ya, ditutup pakai tutup gini. Bawah sampai atas lah, bawah itu kan ada iga-iganya, ada rangka. Oke, ada lubang dah. Nah, rangka. Bawahnya kan pasti enggak sampai mepet. Ya kan ada lubangnya itu kan. Ya, ada. Itu buat pegang-pegangan tangan? Bukan. Jadi inceng-incengan di situ. Jadi lihat sana sambil dada-dada gitu. ya cuma kayak gitu. Kemudian paling pol itu nulis sesuatu, dilempar ke sana, terlempar sini, lempar sana, lempar sini gitu. Ini saya agak serius nanyanya, ini agak serius. Mungkin bisa dijawab, boleh enggak ya? Saya itu ketemu orang adalah orang yang memang tahu di bidang itu, mengatakan bahwa ternyata bukan kasus ya,
penyimpangan seksual, homoseksual, lalu lesbian ya, itu katanya saya nggak tahu ya, ini bukan nggak tahu data ya, ini banyak yang terjadi di pondok karena tidurnya Kang, jadi tidurnya itu kan karena satu kamar berapa orang katanya, iya kadang banyak orang, nah banyak orang akhirnya kan nempel kan, ya untel-untelan gitu ya. Nah secara kebutuhan biologis kan ada yang orang yang memang sensitif, ada yang sensitif, ada yang enggak. Ketika sensitif itu ternyata dilakukan berulang-ulang, akhirnya dia ada titik kenikmatan sendiri. Nah, apakah memang ada nggak Kang Kos saat itu ya? Mungkin nggak akan terekspos ya, tapi saat itu ada nggak kelainan orang yang tahu, kita memang tahu, oh ini kacau ini ketika tidur bareng mesti kerasa ini. Aku pernah mengalami semacam itu. Jadi gini. Salah satu pengurus, jadi seniorku juga, itu juga sudah ngajar juga, jadi sudah Ustadz, nggak usah saya sebut, jadi nggak usah. Orangnya itu udah dewasa, udah usia menikah sebenarnya, sudah usia menikah, kemudian dia memang belum menikah karena memang belum ketemu jodohnya atau gimana ya, dan posisi beliau masih ada di pesantren itu, masih mondok gitu. Tiba-tiba waktu itu dia itu kan di pengurus ada kamarnya tersendiri, ada kamar tersendiri, dan posisi pengurus itu sedang ada tugas di luar, artinya dia sedang sendirian di situ gitu. Tinggal dia sendirian di kamar pengurus, dia tiba-tiba manggil, kamu tidur sama aku gitu. Cowok ya? Cowok. Jadi malam juga tak temenin kan, aku taunya dia sendirian tak temenin gitu kan. Waktu malam tidur, tadinya kami sih itu tidurnya kan di lantai, enggak ada kasur, enggak ada. Tahu ya, paham kalau di pondok. Tadinya kita punya jarak gitu, tiba-tiba mendekat, kemudian nempel. Aku udah tahu, aku tidurnya juga miring kan. Jadi pas dong dari belakang. Tiba-tiba di punggung itu ada kerasa anget gitu. Ada sesuatu yang ganjel, keras, anget gitu. Apa ini gitu. Aku kaget langsung aku bangun, terus diam-diam pindah kamarku sendiri gitu. Itu pernah terjadi. Cuma ya kalau dicari penyebabnya mungkin ya orientasi seksual setiap orang kan memang beda. Iya kan, tadi kan beda. Ada yang lebih sensitif itu ketika nempel sesuatu dia akan, ya kan ada kan. Dan kalau saya sendiri misalkan kalau suruh mondok, terus saya kok pakai sarung saja tanpa daleman, itu pasti kelihatan kalau pagi. Iya kalau pagi. Iya pasti kelihatan, nggak cuma pagi, ya. Malam pun kelihatan kan. Kalau normal. Ya pasti normal kalau saya. Nah cuman kan memang ya Kang Kos, ini jadi problem sebenarnya kalau dalam satu tempat terus di banyak orang, dan itu terjadi nggak cuma di situ, kadang konon katanya itu di penjara itu ya. Ini juga bukan data lagi, saya nggak tahu data aslinya ya, cuman saya pernah melihat itu, membaca mengatakan bahwa di penjara itu juga banyak terjadi seperti itu, karena penjara laki-laki dan perempuan beda, dan di situ juga banyak orang, ya tidur juga mepet-mepet, terus ya kayak tadi sensitif, kebutuhan seksual berbeda-beda, akhirnya ada kelainan seperti itu. Kemudian temannya jadi bahan pelampiasan gitu. Iya. Akhirnya seperti itu, makanya jangan sampai kalau saya lihat kalau pondok-pondok pesantren yang masih seperti itu, ya rawan juga gitu loh Kang. Ini kan saya sebagai warga yang peduli, karena anak saya juga mondok kan. Anak saya juga mondok. Cuman kan saya harus lihat sisinya gimana sih. Kalau misalnya di pondok kok banyak kegiatan, nggak mungkin dia terobsesi dengan hal seperti itu ya. Cuman kadang ada yang pondok-pondok yang memang banyak liburnya atau kegiatan ngajinya yang jadwalnya nggak terlalu padat. Ya akhirnya ya gimana sih, kebutuhan orang beda-beda ya. Ini enggak general pondok pesantren ya. Ini dimanapun kan bisa terjadi kan. Bisa terjadi sampai saya punya teman yang dulu zaman di SMP saja menggesekkan di meja saja udah bisa. Sudah bisa nikmat ya. Lihat di kepala mata saya sendiri ya, itu sampai segitunya dengan menggesekkan ya. Nah, itu apalagi dengan menggesekkan benda orang ya, bentuk fisik. Atau mungkin gini ya.
kalau di pesantren itu sekarang seharusnya sudah mulai dibenahi lah terkait dengan kondisi fasilitas kamar dan lain-lain, memang harus dibenahi. Dan juga daya muat atau daya tampung dari santri itu juga harus dibatasi. Iya, karena kan kalau dulu Kang, saya kira ya kalau dulu orang mondok itu memang benar-benar mencari ilmu, mencari benar-benar. Kalau sekarang ada yang orang nggak ada kegiatan, mondok aja, mau kuliah nggak punya modal, mondok aja daripada di rumah sumpek gitu. Atau kadang saking nakalnya di rumah orang tuanya bingung, larikan suruh ke pondok. Nah itu kadang jadi virus di sana. Dan itu akan nulari teman-temannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pondok-pondok pesantren sekarang kan seperti itu, Kang. Dan memang apa ya? Ya memang beda-beda problemnya. Setiap apapun itu pasti ada problemnya. Misalkan pondok-pondok pesantren yang modern sekarang kan tempat tidur sudah berbeda. Sudah ada jaraknya ini satu, yang atas sampingnya juga ada jaraknya. Cuma problemnya juga beda lagi. Problemnya masih apa? Ya kayak sekarang bullying akan terjadi lagi. Karena dengan tempat yang berbeda-beda akhirnya ada semacam tidak jadi kesatuan lah, ibaratnya masih ini grupmu, ini grupku kan, akhirnya seperti itu kan. Kelompok-kelompokan. Ini teman lo, ini teman saya, beda-beda. Akhirnya problemnya seperti itu, problem sosialnya berbeda. Kalau misalnya mondok jadi satu memang agak sama kan, karena kalau makan ya jadi satu, tidur jadi satu. Ya, jadi ya memang dikondisikan dengan kondisi sekarang sih. Iya, didukung dengan kondisi. Jadi yang pernah aku alami ya, di pesantrenku itu terutama yang menjadi masalah utama adalah makanan. Jadi makanan itu sering menjadi pemicu konflik gitu loh. Jadi misal gini, ada orang tuanya yang nengok gitu, sambangan gitu, terus bawa makanan, bawa jajan, kok dia umpetin gitu, akhirnya dia akan kena sanksi sosial di situ. Pasti pelit gitu ya, nggak berbagi. Pelit. Jadi kalau nyambang ya harusnya bawa makanan satu dibagi semua. Satu kamar ya. Iya, minimal satu kamar gitu. Jadi kalau misalnya satu kamar ada 50 orang ya. Iya. Harus bawa makanan ya 50 bungkus kan. Pernah itu aku kejadian malam-malam itu aku kan sering tidak tidur di kamar. Jadi tidurku itu biasanya di pojok-pojok aula gitu atau dimanapun, yang penting aku itu tenang, nyaman gitulah. Ya, kuburan lebih tenang malah. Sering juga itu sebenarnya. Itu di situ di pojok aula itu tiba-tiba ada sekitar jam berapa, 2:30 lah itu, ada temanku, aku dengar suara gini loh, suara kletuk, apa sih aku ngono. Aku bangun itu ternyata ada salah satu temanku yang habis ditengok orang tuanya dan dia punya makan, dia umpetin gitu loh. Dia makannya malam-malam, terus tiba-tiba aku bangun terus jenggirat gini, bangun gitu. Dia tuh kaget sambil nyembunyiin apa yang di mulutnya sambil muncul-muncul. itu kelakuan orang medit itu. Jadi problem pondok Kangkus dulu problem kelaparan ya. Iya. problem perut. Iya. Karena memang di sana itu daerahnya memang secara ekonomi agak minus gitu. Terus misal ya kalau kita mondok di daerah pesisir, di daerah Demak, kita cari lauk itu mudah, dengan mancing aja dapat ikan gitu. Kalau di sana enggak ada, yang ada itu hanya di kali itu hanya ada batu-batuan gitu. Sayur mayur banyak tapi ya. Ada sayur, ya paling langganan kita itu ya itu jantung. Jantung itu kates. Oh, jantung. Pepaya muda. Pepaya. Bukan jantung itu pisang. Jantung pisang. Jantung pisang. Enggak. Kalau di sana enggak banyak itu. Yang banyak itu adalah kates itu, pepaya. Itu buat sayur ya. Pepaya muda. Itu nanti direbus gitu kan. Itu makanan khas ini Padang. Direbus. Ya bukan daunnya. Iya, tahu ya, buahnya. Itu direbus kan. Bunganya itu kan ya. Bukan bunganya, buahnya yang masih muda. Masih muda kayak jantung apa? Ya bentuknya kan pepaya gini. Oh, sudah iya. Itu dirajang gitu, terus kemudian direbus kan gitu, rebus sampai lunak, sambil dibakarin batu. Bakar batu. Ya, batunya dibakar di bawah. Kita bakar batu yang kecil-kecil sekian lah. Untuk? Nah, nanti setelah matang itu kita juga udah bikin sambal bumbu, nanti kita campur
di dalam pancinya, kita campur. Habis dicampur gitu batu yang membara merah itu kita cemplungkan dalamnya. Cos, kita tutup. Itu ambil ya. Nah, itu ciri khas di pesantren pada zamanku itu, makan ya gitu. Iya. Sedep itu luar biasa, enak. Iya, dalam kondisi tertekan. Jadi kalau saya mikir kayak gini kan, siapa tahu yang lihat obrolan kita ini orang-orang yang sudah menikmati hidup. Ya itu tolong dihargai makanan. Sekarang kan banyak makanan yang kadang sisa itu disia-siakan. Kadang sisa itu dibuang tempat sampah. Iya. Itu kalau pesan ibu saya itu jangan sampai membuang makanan tempat sampah. Betul. Ya buatlah satu tempat sendiri, nanti paling enggak dijemur, kalau enggak dikasih makan apalah gitu. Tapi kalau ibu saya tetap dijemur, kalau nggak dijual dikasih orang untuk dijual. Jangan sampai kalau misalkan gaging atau sego aking. Sego aking ini jangan sampai hanya dikasih makan ayam. Tapi kalau misalkan manusia kok mau membutuhkan dikasih manusia dulu. Iya, betul. Jangan sampai membuang sia-sia makanan. Ya gitu Kang ya. Iya. Dan juga kalau misalkan sekarang kan orang-orang modern ini kan agak berbeda dengan zaman dulu. Kalau dapat berkat bahasa berkat, ininya apa? Ya berkat namanya. Ya dapat makanan dari kendurian itu biasanya kalau zaman dulu itu ditumplek ya dibalik dalam satu wajan kayak tradisi anak pondok itu. Pakai nampan itu dimakan sekeluarga itu nikmatnya luar biasa. Bahkan ayam sepotong aja itu bisa dibagi-bagi sekeluarga. Enggak cuman itu, kadang telur yang cuman sekecil ini bisa dipotong jadi 8 atau 6 sesuai orangnya. Tapi sekarang kadang itu enggak dihajeni sekarang. Betul. Enggak dihajeni, bahkan sampai enggak dimakan kadang. Nah ini terakhir Kang Gus, pesan moralnya ini apa melihat cerita-cerita dari pondok itu, kalau misalnya sekarang dikasih berkat, apalagi orang enggak mampu, kadang punya hajatan, dia sampai memampu-mampukan, kadang uang sehabis-habiskan untuk kita lihat sisi historisnya. Ya. Jadi sejarah terjadinya berkat ini itu prosesnya seperti apa? Pastinya diawali dengan yang punya hajat itu pasti mengumpulkan dana, kemudian sanak keluarga dikumpulkan untuk memasak itu menjadi sebuah makanan, kemudian dia punya hajat untuk minta doa kepada tetangga, saudara gitu, kemudian dibagi-bagi supaya ini sebagai sedekahnya kan gitu. Tolong ya dihargai prosesnya, jerih payahnya. Kalau kita bisa menghargai itu, ya kita akan mendapatkan keberkahan. Menghargai dengan cara gimana? Harus makannya ya? Iya, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan pemberian itu, karena memang proses untuk mengadakan itu sangat luar biasa. Betul. Berdarah-darah kadang. Iya.